الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حيكم جميعا تحية الرسالة الخالدة، تحية أهل الجنة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، فقد فاز المتقون، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع أي دعوة لا يستجاب لها. ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما لرحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di majelis Al-Quran, dan ini adalah hari yang sangat berbahagia, bulan yang sangat berbahagia, yaitu bulan apa sekarang? Bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 13. Oh, hafal. Tanggal 13 Rabiul Awal. Alhamdulillah, kita coba untuk melanjutkan bahasan kita. Kemarin kita membahas tentang orang-orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Bagaimana ciri-ciri mereka? Masih ingat nggak? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Ciri-ciri orang yang bersama dengan Rasul. Apa yang pertama? 100.000. Boleh, kalau ingat semua 100.000. Apa yang pertama? Lupa. 200.000 deh, 200.000. Oh, Azizi. Apa coba? Lupa. Sudah habis waktunya, nanti nunggu. Ngecek dulu apa? Jadi apa yang pertama? Kita kemarin membahas bahwa an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi yang pertama itu Nabi Muhammad SAW itu lebih utama daripada orang-orang yang beriman. Diri mereka itu tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu lebih utama. Maka cirinya adalah dia lebih mencintai Rasulullah SAW dibanding siapa? Dibanding dirinya sendiri. Kita kemarin membahas hadis tentang Umar bin Khattab. Masih ingat nggak? Ya Rasul, aku mencintaimu setelah diriku sendiri. Engkau belum beriman, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya imannya belum sempurna. Diam dulu Umar. Setelah itu ngomong lagi, aku mencintaimu lebih dari apapun juga termasuk diriku sendiri. Nah, sekarang baru beriman. Maka kita kemarin ada banyak bahas kisah orang-orang yang mencintai Rasul. Salah satunya kisah Thauban. Masih ingat nggak kisah Thauban? Siapa Thauban itu? Wah, lupa lagi nih. Harus dipancing pakai duit terus di santri ini.
Apa Sauban? Masih ingat nggak Sauban siapa? Sauban itu, ada ingat bapak-bapak? Siapa Sauban? Sauban itu sahabat Rasul yang suka bantu Rasul, nyediain wudhunya Rasul malam-malam. Datang dia membawa air baskom yang berisi air untuk wudhunya Rasul. Sedih dia, sedih. Apa yang membuat wajahmu itu berubah warnanya, kata Rasul? Ma ghayyara launak, berubah warna wajahnya itu. Sedih kan, kelihatan sedih. Aku tidak sakit, katanya, aku tidak terkena apa-apa, cuman aku berpikir tentang dirimu ya Rasul, tentang diriku nanti di akhirat. Bagaimana? Engkau pasti nanti kedudukanmu tinggi sekali, aku nggak sama dengan dirimu, jadi aku nggak bisa lagi melihat wajahmu, kata beliau begitu, kata Sauban. Terus apa kata Rasul? Jadi apa yang kau mau? Jadi dia minta apa? Minta bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Bantu dirimu sendiri, bantu aku melalui dirimu dengan memperbanyak sujud. Nah, makanya ciri yang selanjutnya adalah orang yang akan bersama dengan Rasul adalah banyak sujud. Makanya kemarin kita membahas akhir surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu, cirinya apa yang pertama? Asyidda'u 'alal kuffar, di ayat itu. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang terhadap mereka. Maksud asyidda' itu gimana? Gini. Kita kalau misalnya tidak benar pemahaman kita tentang agama, maka pasti kita akan melihat orang yang punya harta lebih dari kita di atas kita, orang yang punya jabatan lebih tinggi dari jabatan kita, dia di atas kita, maka kita menjadi lemah, menjadi ngikut-ngikut aja, menjadi merendahkan diri terhadap mereka. Nah, ini salah, karena ciri orang yang bersama dengan Rasulullah asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap kufar. Jadi Al-Quran itu ada orang alladzina kafaru, ada al-kafirun atau al-kufar atau al-kafir. Nah, itu tingkat kekafirannya berbeda. Makanya di sini adalah disebutnya itu kafir harbi, orang yang tidak beriman tapi harbi. Maksudnya itu, maksud harbi itu apa? Dia yang memerangi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berhubungan baik dengan orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Tapi syaratnya mereka tidak memerangimu, tidak mengusirmu dari negerimu. Kamu boleh berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka, karena Allah suka orang yang berbuat adil. Siapa yang dilarang? Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Orang kafir yang memerangi kalian untuk menjadikan kita berubah keyakinannya. Terus apa lagi? Wa akhrajukum min diyarikum, mengeluarkan kalian dari negeri kalian, mengusir kalian. Wa dhaharu 'ala ikhrajikum. Nah, ini yang ketiga, mereka itu bantu pengusiran dirimu. Jadi yang pro, yang membantu orang muslim diusir dari negerinya, maka kita harus perang. Maka produk-produk yang pro terhadap negeri yang mengusir saudara-saudara kita, apalagi mengusir kita dari negeri kita, maka kita harus perang. Nggak usah disebut lah, cari sendiri produknya itu. Nah, maka yang dimaksud di sini asyidda'u 'alal kufar itu yang kafirnya itu benar-benar kuat, yang memerangi kaum muslimin. Maka kita nggak boleh untuk merendah-rendah begitu, mentang-mentang duitnya lebih banyak, mentang-mentang pangkatnya lebih tinggi, kita merendah-rendah begitu, itu nggak boleh. Itu kalau kita begitu berarti kita tidak akan bersama dengan Rasulullah SAW. Kok bisa begitu? Nah, sekarang kita kasih ilustrasi beginilah gampangannya. Misal begini, ada orang, dia itu punya, ini contoh aja ya, dia punya mobilnya banyak tuh, ada Ferrari, ada macam-macam, ada Lamborghini misalnya, ada motor gede dia itu. Terus dia ada sepeda ontel misalnya.
Dia pergi ke satu tempat, misalnya diundang nikahan misalnya, pergi. Dia pakai sepeda ontel. Ada orang-orang yang lain datang ke undangan tersebut, dia pakai mobil-mobil mewah. Nah, orang yang pakai sepeda ontel ini dia tidak merasa lebih hina dari orang yang pakai mobil. Kenapa? Karena dia punya juga, bahkan dia punya lebih dibanding mobil-mobil mewah yang dipakai sama orang itu. Nah, kita sebagai orang beriman, apa kelebihan kita? Apa kelebihan kita? Islam. Apa kelebihan kita? Iman. Maka kemarin sudah kita bahas, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan kalau orang kafir itu mau menebus nanti azab di hari kiamat, tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun mereka punya emas sebanyak bumi ini, sebanyak dunia ini, didatangkan lagi emas yang serupa, nggak akan tertebus. Berarti kayak siapa? Kayak kita apa kayak mereka? Kalau misalnya sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, kayak siapa berarti? Nah, kayak kita. Tapi kita percaya apa enggak, itu masalahnya. Yakin apa tidak? Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min su'il 'adzab yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir kalau mereka mau tebus, kalau mereka punya semua yang ada di muka bumi ini, mereka mau tebus, azab mereka tidak akan diterima oleh Allah. Innal ladzina kafaru wa matuhum kuffarun falan yuqbala min ahadihim min al-ardi dhahaban wa law iftada bih. Orang kafir dia mati dalam kondisi kafir, maka dia punya emas mau tebus sebanyak bumi ini, nggak akan diterima. Berarti kayak siapa? Kayak orang yang Islam berarti. Hanya saja kita keimanannya lemah. Saking lemahnya kita seringkali kalah sama nafsu kita. Saking lemahnya seringkali kita tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama, asyidda walal kufar. Jadi yang kedua apa? Ruhama ubainahum. Mereka saling kasih di antara mereka. Saling kasih sayang. Bukan terbalik, sama orang sesama Islam tegas, keras, tetapi sama orang beriman tidak keras. Ruhama ubainahum. Ada kisah nih yang kemarin sempat kita ceritain, kisah kisah pendetanya orang Yahudi, Habrul Yahud, pendetanya orang Yahudi, namanya Zaid bin Sa'nah. Masih ingat nggak Zaid bin Sa'nah? Gimana ceritanya dari situ? Yang apa? Yang nagih hutang ke Rasulullah SAW. Rasul lagi bersama dengan para sahabat. Di sana ada Umar, ada para sahabat. Terus dia ini orang yang paham kitabnya, kitab sucinya, Taurat. Dia baca Injil, dia baca Taurat, semuanya ada ciri-ciri tentang Rasulullah ada di Nabi Muhammad SAW. Tapi belum satu yang belum dibuktikan. Ini orangnya Rahim, Ruhama ubainahum, orangnya pengasih, nggak gampang meledak, sumbunya itu sangat panjang. Maka dites sama dia itu. Teriak dia di dalam majelisnya Rasul, di sana ada para sahabat. Muhammad, bayar utangmu. Saya dengar itu memang keluarganya Bani Abdul Muthalib itu suka nggak bayar utang, kata dia begitu. Teriak, merendahkan Rasul, bawa keluarga supaya apa? Supaya Rasul marah. Rasul terus kata Zaid bin Sa'nah, kulihat mukanya biasa aja, tidak ada raut marah di sana itu. Lalu aku melihat ke Umar, kulihat matanya membulat, maksudnya membulat tuh melotot. Nah ini apa namanya? Persegi ini ya, lonjong ya, jadi bulat, jadi melotot ya. Kulihat matanya melotot. Umar marah kan, wahai musuh Allah, katanya. Kalau aku tidak ini, kubunuh engkau. Biasa gaya Umar begitu kan. Kata Rasul, biarin ya Umar, memang aku punya utang. Kapan tenggat waktunya? Ya sekitar berapa hari lagi gitu, 4 hari atau berapa hari lagi. Tambah marah Umar kan, masih ada waktu, tapi dia dasar kau ini gitu, kata Umar. Ada nggak kata Rasul kita harta di Baitul Mal? Ada. Ya sudah bayar, tambahkan 20 so', isyrina so'an.
Zidhu 20 sa'an. Satu sa' itu berapa gram? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu lagi, nggak tahu semua. Satu sa' itu berapa? Satu sa' itu sekitar kurang lebih, itu beda-beda, tapi kurang lebih sekitar 2,7 gram. Ada yang 3 gram lebih, tapi kurang lebih sekitar 2,7. Anggaplah 3 gram aja biar enak ngitungnya. Kali 20 berarti berapa? 60 gram. Kilo 2,7 ya, 2,7 kilo ya. Jadi sekitar 60 kilo lah. Lumayan tuh. Ditambahin berapa? Sekitar 60 kilo. Pergilah Umar sama Zaid bin Sa'nah itu ke Baitul Mal, terus dibayarkan utangnya sekian, ditambah ini. Nah, apa ini? Kata Zaid bin Sa'nah itu, ini taman Rasul karena engkau sudah berbuat baik kepada Rasulullah. Jadi kalau kita punya utang sama orang, tanpa ada perjanjian di awal, tanpa ada main mata, kita mau lebihkan, justru memang begitu sunnahnya. Memang sunnahnya begitu. Karena dia sudah berbuat baik kepada kita, maka kita lebihkan. Rasul ngajarin begitu. Tapi nggak ada main mata. Misalnya main mata begini. Udah tahu kan maksudnya? Nah, coba yang kedua, tidak ada kebiasaan. Udah biasa nih di daerah sini misalnya, kalau misalnya ngutang itu pasti dilebihin 10% misalnya. Nah, itu nggak boleh itu. Tapi kalau kita memberi karena kita berkasih sayang, maka itu sunnah Rasulullah SAW. Apa ini? Kaget kan? Ditambah 20 sok. Padahal sudah marah-marah tadi. Ini kebaikan Rasulullah SAW. Karena engkau sudah berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Maka kata orang itu, aku ini Hibrul Yahud, aku ini pendeta Yahud, Zaid bin Sa'nah. Aku melakukan itu karena aku ingin uji. Semuanya itu ada di ciri Nabi Muhammad SAW. Cuman satu yang mau uji itu amarahnya. Marah nggak dia kalau misalnya direndahkan di depan umum? Marah nggak dia kalau dibawa-bawa keluarganya? Ternyata enggak. Lalu kemudian dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Nah, itu kalau misalnya orangnya itu bukan kafir harbi, kalau orangnya itu bukan orang yang memerangi kita, bukan juga orang yang membantu pengusiran, bukan juga orang yang mengusir. Dia disebutnya kafir zimmi. Maka Rasulullah SAW, siapa yang menyakiti kafir zimmi atau kamakon, maka nanti dia akan dimusuhi oleh Rasulullah di hari kiamat. Nah, itulah yang akan menyebabkan orang itu masuk Islam. Itu yang kedua ya, ruhama bainhum. Terus kemudian tarahum ruk'an sujada. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka itu banyak ruku, banyak sujud. Ruk'a itu jamak dari ruku. Ruk'a, banyak sujudnya itu. Sujada, banyak sujudnya itu. Makanya tadi di hadis pertama, fauban, maka bantu aku melalui dirimu, kata Rasul, dengan memperbanyak sujud. Maka ciri yang selanjutnya, orang yang akan bersama Rasul adalah orang yang banyak sujud. Tarahum ruk'an sujada, banyak sholat. Amal terbaik mereka adalah sholat. Kata Rasul, i'lamu anna afdala a'mala dinakum shalah, atau kama qala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik amal dalam agama kalian adalah sholat. Makanya siapa yang malas-malas sholat, Abdullah bin Abbas itu mengatakan, makruh hukumnya itu kalau misalnya kita sholat malas-malasan. Nggak boleh begitu, harus ada wajah yang ceria, terus harus penuh perhatian, fokus. Nggak boleh kita ya sholat lagi. Maka kalau kita misalnya begitu, nggak akan bersama dengan Rasulullah nanti itu di hari kiamat, tidak akan bersama Rasulullah. Maka ciri orang bersama Rasulullah, sholatnya banyak, bukan cuma sholat wajib tapi sholat sunnah juga. Dan yang paling penting sholatnya itu diterima. Banyak sholatnya tapi ngasal. Itu sama seperti orang yang bawa batu koral mempersembahkan. Apa mas kawin yang kau berikan? Aku akan bawa banyak sekali bertruk-truk batu koral. Kalau orang mau bangun dia kepake. Tapi kalau misalnya orang nggak mau bangun jadi sampah saja. Di proyek oke, kepake itu batu koral itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak kepake. Nah, makanya orang yang bersama Rasulullah itu banyak sujudnya, banyak rukuknya itu. Sholat sunnahnya dikerjakan, sholat rawatib dikerjakan, apalagi sholat-sholat yang muakkadah. Apa aja sholat muakkadah? Sunnah muakkadah apa aja?
Rawatib. Apa rawatib yang mana? Qobliyah subuh 2 rakaat. Mana lagi? Qobliyah ba'diyah zuhur. Terus apa lagi? Udah 6 tuh. Hah? Ba'diyah maghrib. Terus ba'diyah isya. Jadi itu yang muakkadah, ya. Itu yang kita jaga sebaik-baiknya. Sama tahajud, sama witir harus dijaga. Nah, terus apa lagi? Taruh ruk'an sujada. Ya betawuna fadla. Ya betawuna fadla minallah. Mereka itu mencari fadla. Fadla itu apa kemarin? Masih ingat nggak? Fadla itu karunia. Maksudnya apa? Apa bedanya sama ajrun? Ajrun apa? Ajrun itu upah. Misal begini, saya seorang tukang, maka saya akan diupah karena pekerjaan saya itu satu hari, misalnya 175.000. Itu disebutnya ajrun. Karena saya ahli, makanya saya diupah 175.000. Ada yang diupahnya berapa? 150.000. Ada yang 100.000 sesuai dengan keahlian. Ada yang lebih dari itu. Itu disebutnya apa? Ajrun, sesuai dengan hasil kerjanya. Nah, kalau fadla itu sebuah pemberian yang melebihi dari apa yang dikerjakan, itu namanya fadla. Maka mereka itu sadar, kalau kata ulama-ulama, kalau kita baca di kitab-kitab tafsir itu, mereka itu sadar amal yang mereka lakukan itu nggak sempurna, banyak cacatnya. Makanya yang mereka butuhkan adalah fadla, bonus, kelebihan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kita kemarin udah bercerita tentang ada orang yang beribadah 500 tahun lamanya, dan orang itu sangat terkenal sekali. Malaikat Jibril dan pasukannya itu kenal sama orang ini. Saking terkenalnya, setiap malaikat Jibril turun naik langit ke bumi, selalu melihat orang itu. Waktu dia sudah meninggal, kuburannya pun masih dilihatin sama malaikat Jibril. Terkenal nggak orang itu? Terkenal. Lalu sampai ilmu kepada malaikat Jibril seolah-olah sudah datang kiamat, dan orang itu didatangkan ke mahkamahnya Allah. Kata Allah, masukkan orang ini karena rahmatku, masukkan ke surga karena rahmatku. Masih ingat kisahnya? Masih ingat ya? Dia beribadah di sebuah pulau di tengah laut, ibadah aja kerjanya itu sampai 500 tahun. Makan, minum, ibadah terus. Jadi Allah menyediakan ada buah, makan dia dari buah itu. Ada air yang tawar, dia minum dari sana, itu disediakan sama Allah. 500 tahun tuh, saking terkenalnya, kira-kira begitu dari malaikat Jibril. Terus dia bilang, ya Allah, dengan amalku. Nah, lihat orang ini. Dia pikir dia nggak berhenti tuh 500 tahun beramal terus. Dia pikir layak dia masuk surga karena amalnya. Kata Allah, dengan rahmatku. Dia masih maksa, ya sudah, kalau begitu coba dihitung. Dihitunglah penglihatannya, dibanding nikmat penglihatan dibanding amalnya, habis sudah. Jadi amalnya yang 500 tahun tanpa berhenti itu cuman habis untuk penglihatannya aja, nikmat penglihatan. Kalau misalnya mau diadil-adilkan, habis untuk nikmat penglihatan aja. Nah, akhirnya sudah masuk ke dalam neraka orang itu. Pas mau digeret ke neraka, kata orang itu, ya Allah, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Akhirnya dibawa lagi ke mahkamahnya Allah. Dia minta, ya Allah, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Ah, ya sudah, masukkan orang ini ke surga dengan rahmatku. Dan terus orang itu dipuji oleh Allah, ni'mal abd anta, sebaik-baik hamba adalah dirimu. Masih dipuji lagi oleh Allah. Itu apa? Al-Karim. Al-Karim adalah apa? Salah satu maknanya, dia yang memberi dan sekaligus memuji orang yang diberi, namanya Al-Karim. Ada nggak di sini yang begitu? Dia sudah memberi, dipuji. Biasanya kan yang dikasih memberi. Ada juga yang sudah dikasih nggak tahu terima kasih, malah menyakiti yang memberi. Ada juga yang begitu. Tapi ini enggak, dia yang memberi, dia yang memuji yang diberi. Itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Nah, maka orang-orang yang beriman itu tahu persis, dia itu paham betul bahwa amalnya itu nggak akan mampu. Makanya dia nggak akan mencari ajrun, tapi dia mencari apa? Fadlun. Itulah orang yang bersama Rasulullah SAW. Terus apa lagi yang cari? Waridwana. Fadlan minallahi waridwana. Yang mereka cari adalah keriduan Allah.
Keridhaan Allah itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Bahkan orang yang sudah masuk surga pun, di dalam sebuah riwayat itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada orang-orang sudah masuk surga, mereka disuruh oleh Allah minta, apa yang harus kami minta? Keridhaan. Berarti apa? Enggak terbatas. Jadi keridhaan itu tidak terbatas. Rasa puas itu, ridho kita puas, tidak ada dongkol, tidak ada protes sana sini kepada Allah, dan Allah pun begitu, maka itu tidak ada batasnya. Dan itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan ridho pertama apa? Tingkatan keridhaan yang pertama, rela. Apa? Qanaah. Qanaah, tahu apa qanaah? Merasa cukup dengan apa yang diatur Allah kepada dirinya. Dia nggak minta, saya gaji 100 juta kurang. Dia nggak minta tambahan lagi, sudah cukup, pokoknya Allah kasih aku begini, alhamdulillah. Nah, itu namanya ridho. Tapi ridho yang paling rendah itu namanya qanaah. Dan kalau kita mau cek apakah Allah ridho tidak sama kita harus cek ridho nggak kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tingkat keridhaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada takdir, kepada waktu, kepada makhluk-makhluknya. Misal kita ada marah kepada salah satu di antara makhluknya, berarti kita belum ridho, berarti itu. Misal kita ada marah dengan takdirnya, seharusnya misalnya kita pergi misalnya ke satu tempat, kita pengen aman lancar, tiba-tiba macet misalnya. Nah, kita ridho nggak itu dengan kemacetan itu? Lah kalau misalnya kita nggak ridho, begitulah Allah kepada kita. Allah nggak ridho kepada kita. Nah, yang mereka cari orang-orang yang akan bersama dengan Rasulullah SAW adalah mereka ridho. Ya betaquna minallahi fadla, ya betaquna fadla minallahi wa ridwana. Nah, terus yang terakhir ciri mereka adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu bisa lihat tanda mereka itu, lihat di wajah mereka itu ada bekas sujud. Lihat tandanya itu ada bekas sujud. Apa kayak Pak Firman itu apa? Jadi kata ulama, yang pertama ada tanda fisik, yang kedua tanda lahir ya, maksudnya bukan tanda lahir ini, bukan tanda lahir yang ada bekas-bekas itu, bukan. Tanda yang bersifat jasmani, ada tanda yang bersifat ruhani. Nah, tanda yang bersifat jasmani itu bukan yang hitam-hitam begitu. Gitu. Kemarin sudah kita bahas kan, kalau mau dibikin hitam bisa aja, gini aja terus hitam dia lama-lama, bisa. Tapi bukan itu. Tapi kata ulama itu, mereka ini sering banyak sholat, sering tahajud, malam-malamnya begadang, maka terlihat dari wajahnya itu pucat. Bukan nonton bola, apalagi main game, sepanjang malam main game, nonton bola misalnya. Tapi karena sholat, karena berzikir, karena beribadah, bertafakur. Kalau Imam Syafi'i kan dibagi 3 tuh malamnya, istirahat, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk ibadah, ngaji, sholat, zikir. Nah, maka cirinya itu lemes tubuhnya itu karena ya kurang tidur, malamnya itu pucat. Itu ciri fisik yang pertama. Ciri yang kedua, bekas sujudnya itu orangnya adem dilihatnya itu. Kan ada kita ngeliat orang pengen nonjok gitu ke orang itu, ada kan? Yang Said ya, ada nggak Said orang yang begitu? Ada kan? Pernah Said ketemu orang yang gitu? Pernah. Saya tuh waktu di pondok itu saya kan waktu di pondok ya. Jadi bapak saya itu ini minta izin. Saya disuruh pulang sama ibunya, sama ibu saya. Kata bapak saya, ini mama lagi ini pengen ketemu gitu, kangen lah gitu. Izin sama Ustadz. Terus kan saya lihat bapak saya itu kan rada tenang lah orangnya itu. Terus dia bilang, kalau ngobrol sama Ustadz ini rasanya pengen nonjok katanya. Nah, bukan begitu. Jadi cirinya itu ngelihatnya adem. Tapi memang ada orang-orang yang dia itu berlaku seolah-olah dia itu buruk, dia itu tidak menampakkan kebaikannya. Ada orang yang begitu. Tapi maksudnya cirinya itu adalah orang ngelihatnya adem. Pas kita ngelihat dia ingat akhirat, pas ngelihat dia ingat dosa-dosa kita. Nah, itu cirinya itu. Nah, jadi
itulah yang disampaikan oleh Al-Quran, kira-kira orang-orang yang akan bersama dengan Rasulullah SAW. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Nah, pertanyaannya, kira-kira dari beberapa syarat tadi itu mendahulukan Rasul dibanding apa saja. Bahkan kata Rasul, nanti itu akan ada orang-orang yang dia rela memberikan semua miliknya itu hanya untuk melihat wajahku, katanya. Kata Rasul tuh. Jadi dia rela itu, nggak apa-apa ambil semua. Tapi dia pengen lihat wajah Rasulullah. Ada orang-orang yang begitu, kata Rasul. Nah itu apakah kita termasuk apa tidak? Nah itu yang harus kita sama-sama terus renungkan dan harus kita usahakan. Karena kalau nggak kita usahakan, ya nggak bisa. Kalau kita sering yang kita lihat ini adalah mobil, sudah otak kita, hati kita penuh dengan mobil. Kalau kita lihat uang, sudah otak kita hati kita akan terisi dengan uang. Tapi kalau kita isi hati kita ini dan kebesaran Allah, Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman misalnya, orang-orang soleh, para kekasih Allah misalnya, maka kita akan dipenuhi oleh cahaya juga. Nah, sedikit saja karena masih ada waktu. Jadi Al-Quran itu, dia itu disebut oleh Allah sebagai nur. Nur itu apa? Cahaya. Ini misalnya ini cahaya nih. Cahaya itu, misal saya tutup nih, atau di sinilah. Cahaya itu masuk nggak ke dalam kantong saya kalau saya tutup? Saya di tas saya nih, saya tutup taruh di sebelah, masuk nggak dia? Nggak masuk. Mau dia seterang apapun kita kasih 1000 watt, 10.000 watt, kalau misalnya ditutup barang tersebut atau misalnya dipakai dinding ini mati semua, cuman hidup di sini, yang di sana ketutup, masuk nggak cahaya itu ke dalam ruangan itu? Masuk nggak? Nggak kan? Tidak akan masuk. Maka dia itu tergantung kepada orang yang menerimanya, hati yang menerimanya. Kalau dia mau nerima, maka pasti akan terang. Tapi kalau dia nggak mau nerima, ya sudah, dia nggak bisa masuk ke dalam hati orang itu karena dia tutup sendiri. Makanya begini, ada orang yang dia itu terhadap Al-Quran itu cuman sebatas kagum dengan kosakatanya, pilihan katanya, dengan sastranya, dengan balaghahnya, cuma sebatas sana. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka dia katakan itu, wa idza ma unzilat suratun nadhara wa idza unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Kalau diturunkan ayat, mereka ngomong sesama mereka, ada nggak di antara kalian yang bertambah imannya? Nggak ada tuh. Kamu beriman nggak kepada Rasulullah SAW? Enggak, mereka nggak beriman. Mereka tidak beriman. Itulah yang terjadi pada ada 3 orang nih. Yang pertama Abu Sufyan bin Harb, terus Abu Jahal bin Hisham, terus yang ketiga namanya Akhnas. Al-Akhnas ini orang munafik. Abu Jahal nggak usah diceritain lagi, kita tahu semua. Abu Sufyan ini penggantinya Abu Jahal, pemimpin kafir Quraisy, yang akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW. Anaknya namanya Muawiyah, menjadi khalifah setelah Hasan. Hasan sebentar, terus Muawiyah. Ada juga yang bersamaan Abdullah bin Zubair. Cuman jadi Muawiyah ini pendiri Bani Umayyah. Nah, mereka ini bertiga setiap malam itu, berapa malam itu mereka curi-curi mendengar Al-Quran. Hari pertama datang mereka, terus bertiga ketemu, kok kamu ada di sini juga? Ketemu bertiga, itu mereka sepakat, sudah besok kita nggak usah datang lagi ke sini, nggak usah kita dengar Al-Quran lagi. Oke, sepakat. Malam kedua begitu lagi mereka ketemu lagi. Ketemu lagi mereka itu, sampai berapa malam itu mereka itu selalu begitu. Nah, jadi mereka tidak beriman, tapi Abu Sufyan beriman kepada Rasulullah SAW. Yang dua itu tidak tuh, yang satu munafik namanya Al-Akhnas, yang satu namanya Abu Jahal. Jadi Al-Quran cuman mereka kagumi sebatas sana saja, sebatas keindahan kata-kata saja.
Kalau misalnya di Indonesia ada orang yang mengagumi Al-Quran, bukan Al-Qurannya, suara orang yang ngajinya, nadanya Allah misalnya ngaji, oh billahi minasyaitonir rajim, Allah misalnya. Sebatas itu aja, nggak masuk ke dalam hatinya itu. Nah maka kata Allah, wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Orang beriman mereka bertambah keimanannya dan mereka mendapatkan kabar gembira. Nah, orang-orang kafir itu tidak serta-merta langsung dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan mereka kafir, dibiarkan mereka tidak beriman, tidak. Sama Allah diuji, dikasih peringatan, dikasih ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Jadi orang-orang kafir itu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setahun itu sekali apa dua kali. Jadi kafir itu bisa orang yang tidak beriman benar-benar, atau yang kedua orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur. Maka kita misalnya kalau diberi misalnya 1 juta, malah berharap misalnya 100.000, nah itu nggak ada terima kasihnya. Kita sudah diberi oleh Allah Islam, yang mana Islam ini merupakan karunia yang sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Malah kita minta yang kecil-kecil misalnya. Nah itu namanya orang yang tidak tahu terima kasih itu. Maka orang-orang yang seperti itu diuji oleh Allah setahun, itu bisa sekali, bisa 2 kali. Tetapi mereka tidak mau beriman, tidak juga mau mengambil pelajaran, tidak juga mau mengambil peringatan. Nah, mereka ini kata Allah, wa idza unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin tsumma sarafu. Jadi mereka bertiga ini setelah ketahuan, sama-sama ketahuan mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, mereka ngomong, ada nggak yang lihat kamu datang ke sini mendengarkan ayat suci Al-Quran? Nggak ada. Tsumma sarafu, akhirnya mereka apa? Sarafu, mereka itu udah sama-sama berpaling. Akhirnya apa? Karena mereka berpaling, kata Allah, sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Akhirnya Allah berpaling dari mereka karena mereka nggak paham. Nah, setelah ayat ini kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nah, coba kita lihat supaya kita bisa memahami kenapa sih kita itu harus lebih cinta kepada Rasulullah dibanding siapapun juga, dibanding diri kita sendiri, dibanding orang tua kita, dibanding istri kita, dibanding anak kita. Kenapa? Nah, ayat ini jawabannya itu. Laqad ja'akum, telah benar-benar datang. Di sana ada lam. Lam itu taukid, penekanan. Kode itu juga sama, penekanan juga. Jadi ada 2 kali penekanan di sana. Ja'akum. Ja'a itu dalam bahasa Arab past tense. Past tense itu sesuatu yang sudah lampau. Fi'lul madhi namanya itu. Berarti dia sudah datang. Bukan akan datang, bukan sedang datang, tapi sudah datang. Dan di sana Allah tidak pakai ila. Datang kepadamu, enggak. Datang langsung, ja'akum. Datang di hadiranmu. Jadi nggak pakai ilah, ilaikum. Kalau ilah itu ada jaraknya, ini nggak ada jarak. Jadi dia itu sudah lama ada, Rasulullah SAW itu benar-benar datang di hadiranmu itu, kehadiranmu itu. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Dia katakan azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun itu kira-kira maknanya itu dia itu terasa berat. Ada zun di sana. Azizun. Jadi zun itu menyatakan, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya nakirah, ada namanya ma'rifah. Nah, kalau nakirah itu sesuatu yang tidak ditentukan, dan di sana menunjukkan saking beratnya, saking besarnya. Misalnya ini, innahu laqur'anun karimun. Itu adalah benar-benar Al-Qur'an, bacaannya yang sangat mulia, bacaannya itu benar-benar bacaan yang sempurna. Qur'anun. Nah, di sana. Jadi kalau ada nun atau nan itu menunjukkan apa tadi? Kesempurnaan. Azizun, terasa sangat berat sekali. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Derita-deritamu itu terasa berat bagi dirinya. Penderitaanmu itu terasa berat bagi dirinya.
Tetapi tetap dia terima. Kenapa? Karena itu baik untuk kita. Jadi penderitaan-penderitaan yang kita terima itu baik untuk kita. Tapi berat bagi Rasul. Makanya kalau misalnya kita bisa merasakan bagaimana cintanya Rasul kepada kita, itu kita akan merasakan, oh ada ya yang sebaik ini. Ada tuh orang-orang yang di ruqyah misalnya, atau yang dirasakan oleh Allah karena dia saking cintanya sama Rasul, itu terasa sekali itu hati Rasul itu betapa sayangnya itu. Nah itu disingkap oleh Allah hijab dalam dirinya, dia merasakan, ini dia yang mencintaiku, ini dia betapa sayangnya dia itu kepada diriku itu. Dan itu rasa nggak bisa diungkap. Maka kalau misalnya kok saya biasa-biasa aja dengan Rasul, nggak ada kayak getaran gitu. Kalau misalnya kalau saya lihat meme-meme itu di YouTube misalnya, ya ini sekedar ini aja, intermezzo lah. Kok kenapa aku ketika bawa kendaraan ngelihat polisi kok deg-degan kata dia gitu? Apakah ini namanya cinta? Deg-degan kata lihat polisi selalu deg-degan gitu. Apakah ini namanya cinta? Nah, misalnya bapak-bapak yang sudah menikah misalnya, ketemu misalnya sama calon istrinya, ada getaran-getaran nggak gitu? Pas ketemu langsung kayak nyetrum begitu. Kalau saya sendiri, saya pertama kali ketemu istri saya itu, kata dia kasih testimoni itu, saya tuh bergetar kata istri saya itu, sampai 4 hari katanya baru hilang. Sampai 4 hari katanya. Nah, jadi kalau perempuan itu dia dikasih Allah rasa, sehingga dia bisa dengan rasa tersebut mengetahui mana yang sayang atau yang hanya memanfaatkan dirinya itu. Nah, misalnya kita sama istri kita itu bertemu misalnya dan ada frekuensi yang sama terus nyetrum begitu, kayak semacam ada hubungan. Nah, sama Rasul itu harusnya lebih, karena dia itu benar-benar sayang itu. Berat sekali baginya itu. Bahkan kata Allah itu, "Fala'allaka bakhun nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadits ya sahabat." Kamu itu seolah-olah ingin menghancurkan dirimu sendiri. Dan itu banyak ayat dalam Al-Qur'an itu. Seolah-olah kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri karena mereka nggak mau beriman. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apa kamu mau paksa semua orang mau beriman? Kata Allah itu. Jadi cuma satu nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu benar-benar pengen semua umatnya itu beriman. Benar-benar semua orang yang setelah beliau itu beriman. Coba kita lihat Nabi Nuh, apa kata dia? Nabi Nuh, walaupun berdakwah lama sekali Nabi Nuh, dan itu sangat wajar sekali. Apa dia bilang? La tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi walaupun sedikit saja. Makanya waktu semua orang nanti berkumpul di hari kiamat, kita datang ke siapa ya? Minta syafaat kita ini, datang ke Nabi Adam. Oh enggak, saya enggak bisa. Datang ke Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama. Jadi Nabi Nuh itu Rasul pertama. Enggak bisa. Karena apa? Tadi itu. Karena aku sempat berdoa yang akhirnya Allah menurunkan banjir itu tadi. Coba lihat nabi-nabi yang lain. Nabi Yunus misalnya pernah ditegur oleh Allah. Karena apa? Wa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat. Ada yang mengatakan beliau itu waktu kaumnya nggak mau beriman, duduk-duduk di kapal itu tiba-tiba pergi. Cuman kalau Al-Quran mengatakan sendiri, idzhaba mughadiban, dia pergi mughadiban, marah. Karena kaumnya nggak beriman, ada perasaan marah dia itu. Wa dhanna an lan naqdiru alaihi. Nabi Yunus itu menduga kami tidak akan menyempitkan dia. Akhirnya apa? Diuji sama Allah. Fil fulkil mashhun, atau kapal yang penuh dengan banyak muatan. Terus mereka fasahama, mereka itu berundi, siapa nih yang harus kita lemparkan? Nabi Yunus pertama dapat itu. Kalahkan Nabi Yunus yang harus dilemparkan. Kata orang, oh jangan, ini orang beriman. Nah itu, simahum fi wujuhihim min athari sujud itu. Jangan, ini orang beriman. Sampai 3 kali Nabi Yunus terus yang terpilih. Wah, ini berarti Tuhan memang pengen orang ini dilempar, akhirnya dilempar. Tapi Nabi Muhammad enggak. Coba lihat. Waktu kulit putihnya berubah jadi merah di Taif, ditawarkan pengen dihancurkan, enggak. Kan beliau bersandar itu di batu ya. Di batu ada di sana namanya Masjid Qu'. Ini kan Qu' ini Qu' itu bahasa Indonesia?
siku. Nah, bersandar di sikunya itu, batu itu melunak. Jadi para nabi itu dicintai oleh semua benda-benda itu. Maka kalau kita umroh atau haji nanti ngelihat ada makom Ibrahim. Makom itu ada tempat berdiri, di sana ada batu, ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Kok bisa batu sekeras itu ada tapaknya, itu melembut dia itu. Maka kalau kita lembut hati kita, kalau kita takut sama Allah, maka semua orang itu akan menghormati kita, semua makhluk itu, batu, tanah, langit, semua itu. Semua itu. Nah, itu Nabi Muhammad SAW, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat sekali bagi dirinya itu kesusahan-kesusahan kalian. Harisun alaikum, dia itu pengen sekali, harisun, benar-benar pengen kalian itu bahagia. Itu Rasulullah SAW itu. Harisun alaikum, terus apa? Bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang-orang beriman itu ra'uf rahim. Ini ada dua kata nih. Coba siapa yang bawa Quran? Itu ada Quran terjemah enggak? Nah, coba baca enggak? Apa di sana diartiin apa itu? Ini ada bedanya. Ada ra'uf, ada rahim. Apa di sana diartiin? Tahu nggak? Just ini akhir surah ini, akhir surah At-Taubah. Halaman ke-6. Halaman ke-6. Juz 10 halaman ke-6. Penyantun? Nah, apa bedanya? Coba kalau kita baca terjemahan, Maha Penyantun sama Penyayang, apa bedanya? Jadi gini, Ra'uf itu berasal dari kata hamzah, ra'afa, ra'fah. Ra'fah itu kasih sayang yang paling puncak, namanya ra'fah. Kalau ada rahmah, maka ra'fah itu paling puncaknya rahmah. Paling puncaknya kasih sayang namanya ra'fah. Itu yang pertama. Jelas ya? Makanya begini, di dalam Al-Quran di juz 18 itu surah An-Nur, kata Allah, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khudhukum bihima ra'fah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi kalau ada pezina laki-laki, pezina perempuan, dan dia itu bukan zina muhson itu zina orang yang sudah beristri, yang sudah menikah, dia belum menikah, maka dia fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati, dijilid, dicambuk 100 kali. Terus harus disaksikan, dan kata Allah, jangan sampai kasih sayangmu yang berlebihan menjadikan kamu enggan untuk melakukan hukum-hukum Allah. Itu namanya ra'fah. Jadi kasih sayang yang berlebih. Itu yang pertama. Makanya kata ulama itu makna yang selanjutnya itu adalah kasih sayang yang diberikan, kan gini, kasih sayang itu kan gini, ada dua orang lah, atau ada dua pihak. Pihak pertama si pemberi kasih sayang, pihak kedua si penerima. Nah, kalau ra'fah itu adalah sesuai dengan kapasitas pemberi. Kalau rahmah itu sesuai dengan kapasitas yang diberi. Gini maksudnya. Dikasih contoh ya. Misal gini, ada orang minta uang pada kita. Minta untuk apa? Untuk makan. Makan berapa sih? Kasih 10.000, 20.000. Nah, itu namanya rahmah. Dia butuh untuk makan sehari, kita kasih nih, ambil untuk kamu makan 20.000. Itu namanya apa? Rahmah, sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau ra'fah itu enggak, oh saya banyak duit, kasih aja 1 juta. Nah, itu namanya ra'fah. Itu makna yang selanjutnya. Makna yang selanjutnya ra'fah itu adalah kasih sayang terhadap orang yang punya hubungan, namanya ra'fah. Misal begini, ada kucing lewat, bukan kucing kita, nggak punya hubungan kita sama kucing itu, bukan kucing tetangga, bukan kucing orang yang kita hormati juga, nggak ada hubungan, tapi kita kasih sayang sama dia, dikasih makan. Nah, itu namanya apa? Rahmah. Kalau ra'fah itu kasih sayang yang punya hubungan. Jelas ya? Kalau kita punya hubungan dengan seseorang, kita kasih dia, maka itu disebutnya apa? Ra'fah. Nah, kalau rahmah itu dia berkasih sayang kepada orang yang nggak punya hubungan juga.
Jelas tadi contohnya. Nah, makanya Rasulullah SAW itu kasih sayangnya sangat berlebih-lebih itu. Sangat berlebih-lebih, sehingga saking sayangnya itu benar-benar Rasul itu seolah-olah ingin menghancurkan dirinya sendiri kalau ada orang yang nggak beriman itu. Baik kepada orang yang punya hubungan dengan beliau, hubungan iman, maupun yang tidak punya hubungan iman. Seperti dari contohnya, siapa? Banyak contohnya itu. Banyak sekali. Salah satunya Habrul Yahud tadi itu, si Zaid bin Sa'nah tadi itu. Nah, maka wajarlah kita untuk mencintai beliau melebihi apapun juga, karena beliau pun begitu. Nanti ketika di hari kiamat beliau nunggu di sebelah sirat itu, ditunggunya umatnya, ayo didoainnya para nabi, orang masing-masing ngurusin masing-masing. Beliau enggak mikirin umatnya. Para nabi sudah pakai doa pamungkasnya semua, 124.000 nabi itu sudah pakai doa pamungkas. Doa pamungkas itu doa yang kalau dibaca, dia sampaikan kepada Allah pasti dikabul. Semua sudah pakai. Aku belum, kata Nabi Muhammad. Nanti untuk umatku nanti. Betapa sayangnya itu. Untuk kasih syafaatul uzma. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, hatta khalilallah Ibrahim fayarghabu fiha, sampai Nabi Ibrahim, seorang yang dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Khalil itu gini, Khalil itu berasal dari kata khullah. Khullah itu celah. Jadi di dalam hati kita ini ada celah. Celah itu harus ditutup oleh seseorang, namanya Khalil. Ngerti gak? Misalnya kita nih punya anak misalnya, kan hati kita ini ada celah, tiba-tiba diisi sama anak kita. Oh, jadi hati kita ini tenang, senang gitu dengan anak kita itu, atau dengan istri misalnya. Nah, ini nggak boleh menjadikan Khalil itu makhluk, nggak boleh. Maka kata Nabi Muhammad, kalau aku boleh menjadikan Khalil itu manusia, Abu Bakar sudah aku jadikan Khalilku, pengisi celah di dalam hatiku. Ini nggak boleh. Dan Nabi Ibrahim itu Khalilnya Allah itu, ngerti nggak? Itu udah berasal dari khullah, artinya telah gitu. Sampai Nabi Ibrahim yang dijuluki kekasih Allah itu pengen juga dapat syafaatku. Betapa besarnya itu. Beliau nanti punya telaga Kautsar, dan beliau sendiri itu yang melayani. Dilayanin satu-satu. Kalau kita layak, dilayanin nanti. Kalau sekarang ngebos itu, mana, ambilin aku. Beliau enggak. Kalau bersama-sama kerja itu, misalnya bangun masjid atau makan sama-sama, itu beliau pasti itu. Ada yang disuruh duduk, beliau nggak mau itu. Pokoknya mau kerja, mau melayani. Nah, itu yang dicontohkan kepada kita. Makanya kata Rasul, Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpin sebuah kaum adalah pelayan mereka. Nah, makanya wajarlah bagi kita untuk mencintai beliau melebihi apapun juga. Maka kata beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia sudah mencintaiku. Oman ahabbani kana ma'ya fil jannah. Kalau dia mencintai sunnahku, mencintai aku, pasti bersama denganku nanti di hari kiamat. Nah, makanya kata Anas, tidak pernah aku mendengar hadis dan aku sebahagia ini kecuali aku mendengar kata Rasul, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Dan kita mencintai seseorang itu pasti ada sebabnya. Karena dia baik, karena dia cantik misalnya, karena dia macam-macam, dia terhormat misalnya. Nah, itu ada semua di Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sama anak, ya nggak akan bisa dia membantu kita. Apalagi kalau dia nggak soleh, nggak akan bisa bantu di akhirat. Kalau dia soleh, mungkin boleh jadi bisa. Karena ada orang-orang yang kasih izin sama Allah, kasih syafaat, itu ada. Tapi Rasulullah SAW itu betapa cintanya beliau kepada kita umatnya. Maka di bulan Maulid ini, apalagi Rabi', makanya kata ulama itu Rabi' itu apa? Musim semi. Maka Rasulullah SAW menyemikan keimanan itu dalam hati kita, kasih sayang. Orang Arab yang tadinya itu keras, dikit-dikit perang, dikit-dikit berantem, maka hadirnya Rasul menjadi berkasih sayang mereka. Nah, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang sama-sama kita dengar dapat menambah keimanan kita,
kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang akan bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita berharap fadl, karunia, kita nggak pantas, tetapi karena rahmat Allah, karena karunia Allah, maka akhirnya kita dijadikan termasuk. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahman, nas'aluka ya Rahim, nas'aluka bi asma'ika al-husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب القرآن وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمرابطين والمظلومين في فلسطين في قطاع غزة وفي كل مكان وزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سلام على أولياء الله الصالحين سلام على أئمة القرآن الكريم والصديقين والشهداء والصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.